Manusia suka dengan kebahagiaan, maka manusia mencari kebahagiaan itu. Para sastrawan, agamawan, filsuf, psikolog telah membahasnya dari dulu hingga kini. Ketika ada yang berpikir sukses untuk bahagia, maka mereka berjuang mencapai sukses melalui pekerjaan, uang, harta kekayaan, dan sebagainya. Tetapi nyatanya, segala sesuatu yang dicapai tidak menjadi jaminan untuk bahagia. Lalu kemudian persepsi diperbaiki, bahagia dulu, kemudian situasi itu akan mendukung sukses. Saat banyak orang merumuskan apa itu bahagia, salah seorang ibu yang melihat tutur kata serta mujizat yang mengagumkan dari Tuhan Yesus membayangkan pasti ibunya Yesus sangat berbahagia dengan memiliki anak yang begitu hebat. Ternyata bukanlah demikian. Menurut Tuhan Yesus, yang berbahagia itu adalah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Dengan rumusan surgawi tentang apa bahagia itu, berarti hal itu sekarang sudah ada dekat atau bersama kita. Tergantung bagaimana kita setiap orang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apalagi saat ini sudah dapat kita nikmati di dalam bahasa kita masing-masing. Selamat hari Minggu ke-20 setelah Trinitatis Bapa, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 11 ayat 27-28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Bahagia atau dalam bahasa Yunani eudaimonia, yakni senang tak terkira atau sulit dilupakan, gembira, maju, sukses. Bahagia terjadi setelah terpenuhi kebutuhan fisiologis atau yang material, psikologis atau yang emosional, sosial, dan spiritual. Lalu ada yang menganjurkan untuk memperoleh eudaimonia ini, lakukan apa kehendakmu. Ternyata setelah mencapai berbagai hal tidak dapat menjamin bahagia. Justru semakin banyak stres, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Saat ini kita akan nikmati istilah bahagia yang di dalam bahasa Yunani makarios, bahagia karena hati dan pikiran kita dikuasai oleh firman Allah. Siapakah yang berbahagia? Menurut seorang ibu, yang makarios adalah ibu Yesus, ibu yang melahirkan dan menyusuinya. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa yang makarios adalah yang mendengar firman Allah dan memeliharanya.
Jadi kebahagiaan bukan hanya terbatas masalah hubungan primordial, namun bagaimana sampai kepada persekutuan yang lebih luas dalam penghayatan akan firman Tuhan. Perempuan yang mewakili kebanyakan orang melihat kebahagiaan itu dari sudut pandang manusia. Siapa ayah ibu kita? Apakah anak-anak telah berhasil sukses, memiliki gelar, jabatan, harta, serta terkenal? Dan begitulah penghormatan manusia membuat banyak orang berlomba-lomba mencapai definisi bahagia menurut manusia. Lalu Tuhan Yesus melihat bahagia itu dari sudut surgawi. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar saat seseorang memperoleh keselamatan kekal. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi bahagia bukan oleh sukses yang terbatas dan fana. Bahagia bukan ditentukan oleh segala pengalaman kita yang menurut banyak orang sangat beruntung dan bernasib baik. Namun, bagaimana firman yang didengar dan dipelihara mempengaruhi kita menghadapi berbagai macam keadaan yang kita alami. Hal ini juga yang membuat seseorang yang ada dalam kesulitan masih dapat bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan. Dan oleh adanya pemberdayaan firman Tuhan menjadi kekuatan untuk boleh menanggung kesulitannya. Jadi bagaimanakah kita hidup dengan firman Tuhan dalam hidup? Di sanalah letak kebahagiaan. Bukan dalam keberadaan kita yang sedang jalani. Boleh juga saat ini kita menyegarkan ingatan akan 8 ungkapan bahagia yang dinyatakan Tuhan Yesus. Jadi apakah hanya yang melahirkan Yesus yang berbahagia? Tidak. Namun semua orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Memang Alkitab menceritakan ibu Yesus mendengar firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hati. Dan itulah kekuatannya melampaui berbagai kesusahan pada saat terpilih sebagai darah yang mengandung Yesus sampai melahirkannya. Hal ini boleh kita baca di dalam Lukas 1 ayat 48. Jadi tidak usah jauh-jauh memikirkan bahagia itu di sana. Di sini, sebab ketika kita membaca dan memelihara firman-Nya, kita adalah orang yang berbahagia. Apakah ada yang bersungut-sungut atau malah tidak bahagia saat sedang mendengar firman Tuhan? Boleh saja terjadi, yakni bagi mereka yang terpaksa mendengar, membaca karena tugas, jadi bukan sebab rindu untuk menikmatinya. Maka yang berbahagia adalah yang mendengar, memperhatikan, menyimak, dan memelihara firman Allah. Ada beberapa contoh yang sudah diteliti tentang bahagia. 2 di antaranya yakni memberi lebih berbahagia daripada menerima. Kedua, memaafkan lebih berbahagia daripada dendam yang justru menghalangi bahagia. Saat seseorang masih dendam dan melompat ke udara, lalu sesudah memaafkan, lompatan dia ke udara lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi saat dunia ini sedang berlomba-lomba ingin sukses untuk bahagia melalui pendidikan, pekerjaan, jabatan, termasuk dengan istilah sultan menyebut orang kaya, kita tidak akan ikut-ikut di sana. Sebab yang utama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahagia oleh firman Tuhan, lalu hal lainnya oleh berkat melimpah akan ditambahkannya bagi kita. Maka jangan lupa
bahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat melimpah bagi kami. Sebab kami telah diberi sesuatu yang sangat membahagiakan, yakni firman yang telah kami terima. Biarlah hidup bahagia ini boleh kami miliki terutama ketika menghadapi berbagai macam pergumulan. Sertai kami Tuhan di dalam mendengar serta memeliharanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.